adik-adik, selamat pagi, selamat datang di Ibadah Creative Kids. Nah, kalian apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya dan sehat selalu pastinya. Oke, sebelum ibadah, aku mau ngasih tahu sedikit nih, kenapa sih kok kita ibadahnya di rumah? Nah, jadi sekarang itu lagi ada penyakit COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini penyakit yang menular dan dia itu sampai saat ini masih belum ada obatnya nih. Terus, COVID-19 ini bisa menulari orang tua, orang dewasa, dan juga anak kecil kayak adik-adik sekalian. Nah, maka dari itu, untuk mencegah penularannya, pemerintah itu mengeluarkan peraturan untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Salah satunya adalah kegiatan beribadah. Jadi, untuk saat ini, kita ibadahnya di rumah dulu ya adik-adik, supaya kita nggak tertular penyakit. Nah, selain stay di rumah, kita juga harus rajin cuci tangan. Kita juga harus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan kalau emang terpaksa banget harus keluar rumah, kita harus pakai masker nih, untuk menutupi mulut dan hidung kita. Selain itu, kita nggak boleh sembarangan pegang daerah wajah ini. Kita nggak boleh sembarang pegang mulut, hidung, dan mata. Karena kenapa? Karena hidung, mulut, dan mata itu tempat masuknya virus dan bakteri. Kan kita nggak tahu nih tangan kita bersih atau nggak kelihatan kan. Jadi kita nggak boleh asal pegang ya adik-adik, supaya kita tetap sehat dan nggak tertular. Dan yang pastinya harus tetap berdoa supaya kita selalu diberi kesehatan. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ikut ibadah sekolah minggu hari ini yang serius ya adik-adik. Selamat ibadah. Halo adik-adik semua, kakak harap adik-adik selalu sehat ya di dalam lindungan Tuhan. Nah, selama di rumah, adik-adik pasti udah belajar dan bantu mama papa kan? Tapi yang gak kalah penting juga, adik-adik harus terus rajin untuk baca Alkitab dan berdoa. Nah, sekarang kakak ada lagu yang bisa ngingetin adik-adik untuk melakukan dua hal tadi, baca Alkitab dan berdoa. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti ada gerakannya juga, diikutin ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyi dari awal ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah, kakak mau ngingetin adik-adik semua kalau Tuhan kasih ke tiap-tiap adik-adik bakat dan talenta. Emang sih bakat dan talenta orang-orang tuh beda-beda. Tapi adik-adik harus yakin kalau di dalam Tuhan, adik-adik pasti bisa, oke? Nah, sekarang kakak ada lagu yang bisa menguatkan adik-adik. Nanti jangan lupa diikutin gerakannya ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuatku berharga. Bekerja, berkarya bagi kerajaannya, bersama
Nah, sekarang tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita harus menyiapkan hati kita. Kakak minta adik-adik semua menyiapkan hati adik-adik. Gak ada lagi yang main dan gak ada lagi yang makan. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi bareng-bareng ya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita dari awal ya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Halo adik-adik, jumpa lagi. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, buat kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Pinter. Nah adik-adik, hari ini temanya untuk khotbah kita adalah doa. Doa. Jadi buka di 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Adik-adik buka kitabnya ya di rumah ya. Kita baca bersama-sama pada hitungan ketiga. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena doa itu adalah pentingnya buat kita berhubungan sama Tuhan. Doa itu ada D, O, dan A. D-nya itu dengar. Jadi Tuhan itu mendengar setiap doa kita.
Nah, itu ada di Yeremia 33 ayat 3. Kakak bacain ya. Adik-adik buka aja Alkitabnya di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi adik-adik, Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Adik-adik gak usah khawatir, karena kita berdoa Tuhan pasti akan mendengar. Ups, oh ada yang telepon, tunggu ya. Oh, Kakak Rena telepon. Tapi nanti aja ya dijawabnya. Nah, adik-adik, telepon ini sama seperti Tuhan. Jadi ketika kita panggil Tuhan, Dia pasti akan mendengar karena ada bunyinya ya. Jadi adik-adik gak usah khawatir, setiap kita pasti akan Tuhan dengar doa-doanya. Nah, itu tadi huruf D-nya. Sekarang huruf O-nya. O itu apa? O itu adalah orang tua. Jadi adik-adik harus taat sama orang tua. Ada di mana? Ada di Efesus 6 ayat 1. Jadi Efesus 6 ayat 1, kita buka saja, nanti kakak aja yang bacain ya. Efesus 6 ayat 1 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Jadi adik-adik harus taat sama orang tua. Siska, Oh, jangan lupa belajar ya. oh iya. Oke, Ma. Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya mama atau papanya suruh apa? Suruh masak, nggak mungkin ya kan? Jadi misalnya mau suruh bersih-bersih, adik-adik harus ikutin. Kalau tadi tuh mamanya aku ingetin untuk apa? Sekolah, ingetin untuk belajar. Jadi adik-adik kalau mamanya suruh ingetin belajar, adik-adik harus dengar ya. Taatilah orang tua. Itu huruf O-nya. Yang terakhir huruf A. A-nya itu adalah ampuni. Jadi setiap orang harus mengampuni semua yang bersalah sama kita. Jadi kita harus mau mengampuni. Ada di mana? Ada di Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Nanti kakak aja yang bacain ya. Matius 6 ayat 12-nya. Matius 6 ayat 12 itu berkata bahwa ampunilah orang yang bersalah kepadamu, maka Tuhan juga mengampunimu. Jadi adik-adik gak usah takut ya untuk mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Karena Tuhan juga suruh kita untuk mengampuni. Aduh, maaf ya. Maaf ya, maaf. Nah, seperti itu. Jadi kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah sama kita. Kalau adik-adik misalnya nanti dijahatin sama orang-orang, adik-adik gak boleh balas. Adik-adik harus mengampuni dia. Kalau misalnya dia berbuat jahatnya udah parah, adik-adik boleh ngadu ke orang tua. Kalau di sekolah boleh ngadu ke guru, ke siapa aja. Pokoknya adik-adik kalau misalnya nanti dijahatin, adik-adik harus mengampuni orang tersebut, apalagi kalau dia minta maaf. Amin. Nah, adik-adik tadi semua sudah dikasih tahu. Ada D, O, dan A. D itu apa? Dengar, pintar. Jadi adik-adik harus tahu kalau Tuhan mendengar setiap doa kita. O-nya orang tua. Nah, kita semua harus taat dengan orang tua. Nah, yang ketiga adalah ampuni. Jadi kita harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Amin. Adik-adik hafalin ya, D-nya itu harus dengar. Jadi Tuhan mendengar doa kita. O-nya orang tua, kita harus taat sama orang tua. A-nya ampuni, kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Amin. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini tutup Alkitabmu, tutup matamu, nanti kita berdoa. Adik-adik dengerin doanya, terus ikutin doanya ya. Oke. Siap. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau mengajarkan kami untuk taat pada orang tua kami, untuk kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.
Nah, terima kasih ya adik-adik telah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan penuh sukacita. Dan juga terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan dengan sangat serius. Semoga firman Tuhan yang telah didengarkan tadi bisa menjadi rema bagi kehidupan kita dan juga bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya, aku mau ngasih tahu nih, walaupun kita ibadahnya di rumah, kita beribadah secara online, tapi kita masih bisa loh memberikan persembahan dengan cara transfer ke Bank BCA atas nama Grace Cynthia Runtu di nomor rekening 3421027 Aku ulangin ya, di rekening BCA atas nama Grace Cynthia Runtu dengan nomor rekening 3421027 atau kalian bisa lihat di bawah sini. Oke, terima kasih ya adik-adik telah mengikuti ibadah hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.